Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pepatah Arab menyatakan irda'un nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita gapai. Sekali lagi, irda'un nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita gapai. Kalau kita pergi mendaki sebuah pegunungan, kita bisa melihat dan meraih puncak tersebut. Tapi kalau keridhaan manusia, maka itu tidak akan pernah bisa kita melihat dan menggapainya. Nama Luqmanul Hakim mungkin begitu familiar di telinga kita. Seseorang yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, menempati urutan ke-31 dalam Al-Quran. Bahkan nasihat-nasihat yang bijaksana, nasihat kepada sang anak, diabadikan pula di dalam Al-Quran. Dari ayat 12 sampai 19, full satu kaca. Maka tidak asing lagi bagi kita mendengar kisah Luqmanul Hakim, sang anak, dan seekor keledai. Ketika Luqmanul Hakim berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, mari kita belajar dari orang-orang sekitar." Maka Luqmanul Hakim menaiki seekor keledai, sementara sang anak berjalan di bawah. Maka berjalanlah mereka berdua melewati orang-orang. Ketika mereka berdua berjalan, maka orang-orang mengatakan, Sungguh egois bapak tersebut. Dia enak-enakan duduk di atas santai, sementara sang anak berada di bawah." Maka mendengar itu, Luqmanul Hakim mengatakan kepada sang anak, "Wahai anakku, bagaimana kalau kita tukeran? Engkau di atas duduk, sementara aku di bawah berjalan." Maka kemudian mereka berdua berjalan kembali melewati orang-orang. Lalu kemudian orang-orang berkata, nyinyir lagi, komen. Mereka mengatakan, sungguh betapa durhakanya anak itu, betapa egois dan durhakanya anak itu. Dia duduk enak-enakan di atas, sementara orang tuanya berada di bawah jalan kaki. Maka kemudian Luqmanul Hakim mengatakan kepada sang anak, "Wahai anakku, engkau dengar apa yang mereka ucapkan? Maka bagaimana kalau saya pun ikut naik?" Jadi dua-duanya naik keledai. Maka kemudian mereka berdua berjalan kembali melewati orang-orang. Maka sekali lagi orang-orang pun kembali nyinyir, komen kepada Luqman anaknya. Mereka mengatakan, sungguh betapa bego dan bodohnya bapak dan anak tersebut. Mereka tidak tahu bahwa keledai itu kecil, sementara yang menaikinya dua orang. Sungguh tidak tahu kasihan. Maka kemudian Luqmanul Hakim mengatakan kepada sang anak, "Wahai anakku, apakah engkau dengar apa yang mereka ucapkan? Bagaimana kalau kita berdua turun? Biar keledai ini kita bawa." Maka jalan kembali Luqman dan anaknya melewati orang-orang. Dan orang-orang kembali nyinyir dan komen kepada Luqman dan anaknya. Sungguh kurang kerjaan sekali. Ngapain bawa kendaraan, bawa keledai, tapi nggak dinaiki, dua-duanya jalan. Kurang kerjaan. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, "Wahai anakku, apakah engkau dengar apa yang mereka ucapkan?" Maka kemudian keledainya pun dibawa oleh Luqmanul Hakim. Dibawa keledainya. Maka orang-orang pun kembali nyinyir dan komen kepada Luqman. Ngapain itu bapak? Kendaraan dibawa oleh dia. Seharusnya dia yang dibawa oleh kendaraan, bukan kendaraan dibawa oleh dia. Sungguh kurang kerjaan dan gila sekali bapak dan anak ini. Maka kemudian Luqmanul Hakim meminggir, berteduh di sebuah pohon dan mengikat keledainya. Dan kemudian ia mengatakan kepada sang anak, "Wahai anakku, kita telah melihat, kita telah belajar dari orang-orang sekitar, bahwasannya ketika kita mendengarkan apa kata orang lain, kita menginginkan agar orang lain
ridho kepada kita, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa menggapainya. Sekali lagi, irda'un nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita gapai. Sebagaimana Rasulullah SAW ditegur oleh Allah dalam surat ke-66, surat At-Tahrim ayat 1. Ketika Nabi SAW berkunjung ke rumah Hafsah, tapi Hafsah tidak ada di rumah. Sementara di perjalanan ia ketemu Sofia binti Huyai. Sofia membawa madu, lalu kemudian Rasulullah SAW menyuapkan madu tersebut dengan tangannya kepada Sofia. Tapi ternyata Hafsah melihat Rasulullah dan Sofia tengah berduaan. Maka cemburulah Hafsah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku akan haramkan madu ini untukku. Karena Rasulullah ingin agar Hafsah ridho kepada dia, sementara Sofia pun ridho kepada dia. Maka Allah tegur dalam surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, engkau ingin agar istri-istrimu ridho kepadamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, maka jadikan saum kita, qiyam kita, tadarus kita, tarawih kita, agar Allah ridho kepada kita, mengharapkan ridho Allah bukan ridho manusia, karena kita tidak akan pernah bisa menggapai keridhaan manusia. Sekali lagi, irda'un nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita gapai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.